Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Di video kali ini saya akan memperbaiki lampu depan motor Beat ini ya. Ini lampunya ini konslet ya teman-teman. Nah, kita coba dulu nih ya. Kita hidupkan. Nah ya, bisa terlihat di sini lampunya tuh menyalanya seperti ini ya, jadi tidak stabil ya, karena kan ini konslet bagian dalamnya nih teman-teman. Nah, gebrak-gebrak malah mati ya. Nah, itu ada yang kendor dan konslet ya, antara masa dengan si positifnya, kabel positifnya itu ada yang ini ya, ada yang menyentuh. Nah, kita siapkan alatnya dulu ini ya. Ini kunci shock 10 buat bracket, ini plat nomor ya, sama obeng. Oke, kita buka dulu skrupnya ya, gunakan obeng plus. Nah, di sini ada skrupnya nih, 1 2 yang di bawah nih ya. Terus 3 4 5 nih ya. Nah, ini ada 5 skrupnya, harus dibuka ya. Hitung 1 2 3 4 5. Nah, sebelah kanan, sebelah kiri juga sama ya, ada 5 ya. Oke, kita mulai aja. Kita buka skrupnya satu-satu. Nah, ini juga ya, gunakan obeng plus. Ya, untuk teman-teman yang mau bongkar bagian lampu kepala ini ya, saya ikutin cara saya ini ya. Ini motor Honda Beat tahun 2014, starter kasar ya teman-teman. Kalau teman-teman punya motor yang sama, bisa ikutin cara saya ini ya. Ini mudah sekali. Untuk skrupnya ada 10 ya, 10 skrup obeng. Dan nanti ada baut 10 untuk membuka bracket plat nomor ya. Oh ya, untuk plat nomornya sendiri itu biasanya memakai baut L5 dan kunci 10 ya. Oke, setelah semua skrupnya sudah terlepas, nah sekarang bagian bracketnya kita buka ya, memakai kunci shock 10, kunci T shock 10 nih ya, atau kunci pas juga bisa, kunci pas, kunci ring juga bisa ya. Oke, setelah terlepas baru kita lepas bagian batok atau headlampnya ini ya. Nah, bisa dilihat di sini, jangan dulu ditarik ya, jangan dulu ditarik semuanya ini, karena ada kabel nih, ada soketnya yang masih menempel, masih menyambung ya. Jangan asal tarik aja, nih harus dibuka dulu pelan-pelan aja. Caranya kita congkel si kancingannya biar terlepas dulu, baru tarik ya. Oke, udah terlepas seperti itu, baru kita lepaskan handlampnya ini ya, atau fog lamp lampu utamanya ini. Nah, kita lihat, kita cek di sini ya. Nah, ini
kita lihat di sini, kita cek ya bagian fittingnya ini nih. Nah di sini nih yang kemungkinan yang konsletnya tuh di bagian sini ya. Kita lepas fittingnya. Nah di sini nih kita cek nih fittingnya. Nah di kabel ini tuh, nah kabel putih di situ tuh itu agak gosong tuh ya. Nah itu kemungkinan itu menyentuh dengan masanya itu tuh ya, jadi biasanya keluar api dan menyebabkan gosong seperti itu. Nah pengaruhnya nanti ke lampunya itu menyalanya tuh nggak sempurna ya, atau terkadang mati ya kalau misalkan menyentuhnya. Nah itu kita buka dulu. Nah, caranya kita lepas dulu bagian ini ya, dimiringkan seperti itu. Nah udah terlepas. Nah ini dia nih, bisa kelihatan ya. Nah itu kabel positifnya yaitu ya, kita kasih solatif biar tidak menempel pada masanya, biar tidak terjadi konslet. Nah di situ kita solatifin. Ini kabel untuk lampu dekat ya. Kan ada dua, ada untuk lampu dekat dan lampu jauh. Di dua-duanya tidak boleh menyentuh dengan massa ya. Kalau bersentuhan dengan massa akibatnya konslet. Nah nanti mengakibatkan lampu bisa tidak menyala, atau menyalanya tuh nggak sempurna ya, kadang jadi tidak terang atau bahkan mati sama sekali ya, karena terjadi konslet. Nah oke, ini udah selesai ya, udah tertutup semua, udah rapi. Kita masukin lagi. Caranya dimiringkan dulu satu sebelahnya masuk, baru satu lagi. Oke, setelah rapi seperti ini, oke, pastikan dulu masuk semua ya. Udah masuk seperti itu. Sekarang kita pasangkan lagi ke dudukannya. Nah, tinggal putar, tekan, lalu putar searah jarum jam, paskan seperti itu. Nah sekarang setelah terpasang kita coba dulu ya. Nah kita paskan dulu ininya, bagian ini ya. Coba dulu ya sebelum kita skrup dan kita pasang bracket. Oke, nyalanya udah terang ya, tidak seperti yang tadi. Nah kita gebrak-gebrak juga tidak mati ya, tidak seperti yang tadi menyalanya kurang sempurna. Nah ini udah bagus ya, karena
konslet ya. Kalau tadi kan konslet jadi nyalanya itu redup atau bahkan mati tadi. Oke, nah ini sudah menyala dengan bagus, berarti tadi pemasangan udah sempurna ya. Nah, setelah kita pastikan menyala dengan baik ya, tidak terjadi konslet, nah kita rapikan bagian ini ya, posisi dudukan skrup dan bracketnya kita pastikan dulu terpasang dengan rapi, tidak boleh ada yang terselip ya. Jadi nanti ketika kita masang skrup itu rapi ya, tinggal pasangkan aja ya, tidak usah buka-buka lagi. Oke, setelah semuanya sudah terpasang, skrup dan bracket sudah terpasang, oke, selesai ya. Kita coba kembali dan menyala dengan bagus ya. Oke, sip ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan like bila teman-teman menyukai video ini dan bagikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.